Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat kembali ke perkuliahan ya, meskipun secara daring setelah libur kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya, OTG Estetik dari Prodi Kesmas UM Pontianak di mata kuliah Komunikasi Persuasif. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang faktor pesan dalam komunikasi persuasif. Baik, konsep dasar pesan ya di sini oleh Black dan Harrelson menyampaikan bahwa pesan merupakan simbol yang diarahkan secara selektif yang diperuntukkan dalam mengkomunikasikan informasi. Ya, simbol yang diarahkan secara selektif yang diperuntukkan dalam mengkomunikasikan informasi atau menyampaikan informasi. Jika kita lihat pesan dalam hal bentuknya, kita bisa melihat perbedaan antara verbal dan non-verbal. Seperti apa verbal dan non-verbal, nanti kita akan melihat. Secara penyampaiannya bisa secara intentional atau unintentional, sengaja atau tidak sengaja. Dalam hal konsep dasar di sini mungkin itu dulu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke. Berdasarkan bentuknya ada pesan verbal dan non-verbal. Nah, ini adalah merupakan sarana utama yang menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud dari komunikator. Itu pesan. Pesan yang verbal itu seperti apa? Itu adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Kita biasa menyebutnya dengan bahasa. Ya. Bahasa itu merupakan seperangkat simbol, ada aturan untuk mengomunikasi simbol tersebut. Sehingga disitulah letak pada akhirnya di dunia ini ada beberapa bahasa yang berbeda karena ada aturan di dalam masing-masing bahasa yang ada di dunia ini. Nah, ini digunakan dan dipahami suatu komunitas. Jadi tidak semua komunitas akan memahami simbol yang ada karena mereka punya perbedaan dalam simbol-simbol di setiap komunitas. Nah, tujuan komunikasi verbal ya secara langsung komunikasi verbal itu sendiri ada yang secara langsung bertatap muka dengan cara lisan atau melalui media, misalnya bicara via telepon, surat, kemudian lukisan, gambar, grafik, ya seperti halnya yang kita biasa menggunakan di dalam media-media promosi. Yang ketiga, secara tidak langsung atau melalui tulisan. Apakah media juga termasuk tidak langsung ya? Bisa jadi, artinya ini maksudnya adalah 2 ya, bukan 3 ini ya, sorry. Jadi secara langsung itu bisa bertatap muka, bisa menggunakan media, maksudnya begitu. Ya, ini secara tidak langsung. Oke, kita coba breakdown lagi. Oh, ini sudah pesan non-verbal. Pesan non-verbal menurut tafsiran Moss meliputi semua pesan yang disampaikan tanpa kata-kata seperti ekspresi wajah, sikap tubuh, nada, suara, kemudian gerakan tangan, cara berpakaian, dan sebagainya. Terdiri atas body notion or kinetic behavior, paralanguage, proxemics, olfaction, skin sensitivity to touch, and use the artifact. Banyak sekali ya ini istilah asingnya. Jadi ini semuanya nyaris tanpa adanya tulisan, jadi semuanya tanpa kata-kata. Ya, sentuhan, kemudian gerakan tubuh, gesture, ya, dan lain sebagainya. Secara singkatnya, mungkin ini agak blur, tapi saya rasa masih bisa terbaca. Jadi kalau kita secara sederhana, pemaknaannya adalah kalau komunikasi verbal cirinya itu menggunakan kita bisa membedakan apakah itu menggunakan vokal atau lisan atau non-vokal atau non-lisan. Nah, kalau bahasa menggunakan yang vokal, bahasa lisan itu spoken word, kita bisa melihat bahwa orang berbicara, ya kan? Nada suara ini termasuk non-verbal.
Jika kita melihat dari non-vokal, itu ada nada suara yang tiba-tiba tinggi atau yang lemas gitu ya. Nah, ini akan bisa melihat, ini mengkomunikasikan bahwa saya sedang marah, saya sedang malas, saya sedang lemas, sakit, dan lain seterusnya. Ada desahan, ada jeritan, ada kemudian kualitas vokal, misalnya penyanyi, kita bisa melihat penyanyi ini banyak latihan dari bagaimana powernya dia dalam menyanyikan satu lagu. Sebaliknya ketika kita melihat dari sisi komunikasi secara non vokal, kita bisa melihat bahasa tulisannya, ya, bagaimana dia menuturkan kata-kata melalui tulisan, kemudian isyarat, gesturnya, ya kan, kalau komunikasi nonverbal. Kemudian tanpa vokal ya, jadi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi dari gerakan kita bisa mengetahui orang yang menangis misalnya, tanpa ada suara yang menyatakan kata-kata, sedih, ya kan, bahagia, orang loncat-loncat, ya, kemudian penampilan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Anda bisa mempelajari. Efektivitas pesan persuasif. Menurut Notzstein, pesan persuasif yang efektif merupakan fungsi dari analisis sasaran. Kita juga memerlukan kondisi pesan yang baik sehingga pesan yang Anda sampaikan kepada komunikan itu efektif diterima oleh komunikan. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa pesan yang efektif merupakan fungsi dari hal-hal yang ada di bawah ini. Yang kedua, pesan disampaikan dengan jelas, menghormati perbedaan, meningkatkan dan memelihara motivasi sasaran, tujuan yang realistis, pemahaman atas perbedaan individu, kemudian pemahaman atas penggunaan informasi yang berbeda, kerumitan pesan dalam menanggapi pesan, kemudian fakta yang hanyalah dasar bagi berpikir, dan makna fakta. Banyak sekali sih sebenarnya secara objektif menyesuaikan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam suatu komunitas sasaran. Ya. Jadi efektivitas pesan persuasif ini kalau praktis, saran dari saya, teman-teman harus mengetahui betul kondisi kebutuhan dan karakteristik sasaran Anda. I think that will be enough. Bahasa dan makna dalam komunikasi persuasif. Pesan merupakan hasil dari usaha manusia di dalam menyandikan gagasannya. Sandinya itu harus benar-benar yang dipahami ya. Jangan pula kita menjadi menyampaikan sesuatu yang akhirnya timbul hambatan di sana. Jangan pula ketika kita mengupayakan untuk seolah-olah kita menjadi komunikator yang kredibel dengan menggunakan banyak bahasa asing, tapi ternyata nggak banyak yang ngerti gitu. Dan itu akan menjadi salah karena kita salah dalam menyandikan gagasannya. Arti dan makna tidak ada dalam pesan. Kita harus betul-betul bisa membuat pesan yang punya makna dan mereka paham maknanya. Arti bukanlah sesuatu yang didapatkan, arti dalam diri orang merupakan respon yang tidak tampak, kita memperoleh arti dalam pengalaman kita. Ya, ini memaknai dalam suatu pesan, artinya komunikan harus memahami arti dan makna dari pesan yang kita sampaikan. 3 prinsip hipotesis berperantara, mediation hipotesis, mengemukakan bahwa kita cenderung memisahkan respon yang tidak menuntut banyak usaha atau tenaga, respon yang tidak menghambat respon yang kita buat untuk stimulus distal pada permulaannya. Yang ketiga, respon yang dapat membedakan stimulus tersebut dari stimulus yang lainnya. Well, sedikit complicated ya membacanya ya. Intinya bahwa dalam suatu mediasi hipotesis mengemukakan bahwa
kita cenderung memisahkan respon yang nggak menuntut banyak tenaga, respon yang tidak menuntut banyak tenaga yang dibutuhkan. Respon yang, jadi ketika kita menyampaikan pesan, kita sebagai komunikator, kita punya hipotesis mereka ngerti nggak respon saya diterima atau enggak. Ya, jadi ini ada satu respon yang tidak menuntut banyak tenaga, sehingga oke, fine, saya mengerti. Itu komunikannya. Kemudian respon yang tidak menghambat respon yang kita buat untuk stimulus di start pada permulaannya. Sama sih sebenarnya ini juga nggak menuntut gitu, tidak menghambat respon yang kita sudah buat untuk menstimulus pada permulaannya. Respon yang dapat membedakan stimulus tersebut dari stimulus lainnya. Nah, ini sudah mulai agak berada dalam ibarat kritis ya. Respondennya itu kritis, komunikannya itu kritis, sehingga dia bisa membedakan dan kadang menimbulkan satu kritikan. Oke, ini kalau kita mempunyai satu pesan dan ketika kita sudah memperhitungkan tentang arti dari pesan yang bisa dimengerti oleh sasarannya kita, jadi ada pembagian atau klasifikasi dari arti suatu pesan. Arti secara denotatif, arti secara struktural, arti secara kontekstual, dan arti secara konotatif. Denotatif menyatakan arti suatu hubungan yang memerlukan hadirnya baik tanda kata maupun bendanya. Ini merupakan realitas fisiknya denotatif. Sementara untuk struktural diperoleh ketika suatu tanda atau simbol kata membantu kita untuk meramalkan tanda lain. Ya. Satu hubungan antara tanda dengan tanda. Ya, ada satu tanda, misalkan ya mungkin seperti halnya kayak kalimat matematika, ada tanda plus, ada tanda sama dengan. Sehingga itu merupakan pemaknaannya bisa mempermudah ketika kita membuat satu tanda yang berhubungan dengan tanda yang lain. Kemudian kontekstual bersifat cangkokan. Kita dapat memperoleh kejelasan dengan istilah tertentu yang sebenarnya belum kita ketahui artinya. Saya belum menemukan contoh yang mudah, tapi itu PR juga buat teman-teman sekalian. Jadi kita kalau menggunakan pesan yang mempunyai arti kontekstual, mungkin bisa dicontohkan di sini. Arti konotatif, hubungan antara suatu tanda dengan suatu objek, di mana hal itu melibatkan lebih dari sekedar perlibatan orang-orang dalam arti lain. Suatu hubungan antara tanda, objek, dan orang. Paling erat hubungannya dengan pengalaman pribadi. Jadi ini pemaknaan di mana melibatkan lebih dari sekedar pelibatan satu orang saja, tapi lebih. Ya, Oke. Ya, itu tadi saya rasa PR untuk Anda juga untuk bisa mencari contoh dari masing-masing arti pesan tadi. Ya, di bidang kesehatan lebih mudah. Isi pesan persuasif berusaha untuk mengkondisikan, menguatkan atau membuat pengubahan tanggapan sasaran. Oleh karena itu, terdapat 3 tujuan pesan komunikasi persuasif. Membentuk tanggapan, memperkuat tanggapan, dan mengubah tanggapan. Oke, that will be all guys. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.